Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Febrianto, NPM 06 2018 106995. Oke, di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul AlphaGo, yaitu film sebuah dokumenter tentang permainan Go. Kemudian mungkin saya tidak bahas semuanya dari mulai awal sampai satu. Mungkin membahas dari menit pertama hingga menit ke-40. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan dari teman saya, yaitu Muhammad Azizi. Oke. Di sini pertama-tama saya akan apa itu permainan Go, apa itu AlphaGo. Permainan Go adalah yaitu sebuah permainan papan strategi di mana dua pemain pemegang pita hitam dan pita putih berupaya untuk menjadi yang paling dominan. Ya, itu adalah definisi Go tersebut. Kemudian berasal dari Tiongkok yang pada zaman dahulu dimainkan sejak 2500 tahun yang lalu. Oke. Di sini saya akan masuk ke filmnya, yaitu ada sebuah CEO founder dari dan CEO DeepMind yang bernama Demis Hassabis. Dia CEO dari sebuah perusahaan, yaitu ya sudah saya jelaskan tadi, CEO dari DeepMind. Kemudian dia waktu kecil sangat suka bermain game, yaitu game yang dia suka adalah sebuah game papan ya, contohnya seperti catur dan lain-lain. Ya, CEO founder ini pernah bicara tentang Go, permainan Go, yaitu mereka adalah platform yang sempurna untuk mengembangkan dan menguji algoritma AI. Ya seperti yang pada awalnya saya di sini adalah dapat tugas dari dosen saya untuk mereview sebuah film yang bertema AI, karena ya pada dosen itu matkulnya AI. Oke, saya lanjutkan. Pada selang waktu yang lama kemudian dia ingin membuat penelitian AI sebagai sebuah tantangan besar baginya, yaitu dia akan mencoba yaitu permainan kalau nggak breakout kalau nggak salah, untuk mengembangkan sebuah penelitian AI. Kemudian bagi dia game itu cukup interaktif tapi kurang sempurna bagi AI. Kemudian dia pernah pada waktu kecil dia pernah bilang dia suka main game papan. Kemudian dia dia dulu pernah melihat game papan selain catur itu adalah Go yang berasal dari Tiongkok ya tadi, yang dari filmnya. Kemudian dia mencoba untuk mengembangkan percobaan tersebut. Nah, pada saat mengembangkan percobaan, dia ingin mencoba gimana dalam game ini penakluk pertama untuk menguji kemampuan dia untuk mengembangkan sebuah AlphaGo, yaitu penakluk pertama dari juara dunia di Go Eropa yang bernama Van Hui.
Ya, dia adalah juara Go kalau nggak salah di Eropa pada beberapa tahun yang lalu. Kemudian pada saat itu Van Hui diundang ke Alpago untuk menaklukkan Alpago tersebut. Jadi kemudian jika selesai diundang, mereka bermain, yaitu Van Hui untuk melawan program yang dibuat oleh CEO founder yang bernama Demis tersebut dengan komputer. Jadi Van Hui itu melawan komputer. Kemudian selang beberapa waktu mereka bermain dan pemenangnya adalah Alpago, yaitu kalau nggak salah itu 5-0 kalau nggak salah. Ya, jadi ya langsung aja kita selang beberapa waktu kemudian Alpago masih belum puas. Dia ingin mencoba yang kedua, yaitu penakluk kedua, yaitu berasal pemain juara dunia Go di juara dunia Go Korea yang namanya Lee, panggilannya Lee. Dia berasal dari Korea. Kemudian Alpago mengkontak Lee untuk bermain Go dengan software atau AI yang dikembangkan oleh Demis tersebut. Oke, selang beberapa waktu Lee akhirnya mengkonfirmasi bahwa dia ingin mencobanya. Kemudian selang beberapa waktu ada percobaan antara Alpago dengan Lee. Ya, jadi di situ buat permainan. Tapi Alpago meruntuhkan segala perkiraan tersebut dengan menyapu bersih kemenangan 3 pertandingan awal bersama Lee. Mungkin pada saat bermain Lee berpikir berkata, hari ini saya tidak bisa berkata-kata pada filmnya tersebut, kata Lee. Sejak permainan awal saya tidak pernah merasa bisa memimpin. Mungkin itu dari saya. Lebihnya nanti akan dijelaskan tentang teman saya, alur ceritanya selanjutnya yang nama Muhammad Azizi. Ya, mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizi dengan NPM 06.2018.1.06984. Ya, di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Alpago yang rilis pada tahun 2017. Nah, di hari pertama Lee Sedol, yaitu seorang pemain profesional yang telah kalah oleh sebuah program yaitu yang bernama Alpago. Ya, di hari pertama dia kalah, ya, dan dia masih ada kesempatan 4 kali lagi. Dan seorang pencipta Alpago itu mengungkapkan bahwa ada 3 komponen yang ada di Alpago, yaitu yang pertama ada policy network. Nah, policy network ini yang dimaksud adalah yang dilatih untuk meniru para pemain. Jadi untuk skillnya itu seperti para pemain. Dan yang kedua yaitu value network, yaitu mengevaluasi posisi di papan dan mengetahui probabilitas menang dari posisi itu. Yang ketiga yaitu tree search, yaitu dimana ia akan
melihat berbagai variasi permainan dan mencoba mencari tahu apa yang akan terjadi di masa depannya. Maksudnya begini, ketika ada pemain yang memasukkan ke titik sini, ke titik sebelah, nah di situ AlphaGo akan mengetahui di mana sebaiknya posisi itu terletak, koinnya itu terletak. Makanya di AlphaGo itu ada value network. Nah itu ada persentasenya. Jika dia taruh ke kanan itu berapa, titiknya ini ke berapa, itu berapa. Nah itu ada persentasenya. Nah setelah itu di hari kedua AlphaGo melawan Lee Sedol. Lee Sedol memulai permainannya dengan lambat, tidak seperti hari pertama. Mungkin dia berpikir kalau dia melambatkan permainan mungkin itu akan memenangkan melawan AlphaGo, tapi ternyata tidak. Setelah lama habis itu si Lee Sedol berpikir, dia keluar, dia merokok. Setelah itu AlphaGo berjalan, dan jalannya itu tidak seperti manusia biasa. Dia melakukan langkah yang sangat-sangat yang tidak terfikirkan oleh manusia. Akhirnya setelah Lee Sedol datang, dia pun melihat langkah itu. Dia berpikir, kok bisa soal AlphaGo, yaitu sebuah program, memikirkan langkah yang tidak dipikirkan oleh manusia. Nah setelah itu si juara dunia kedua, yaitu namanya siapa ya, sebentar. Nah si Van Hui, yaitu juara kedua, yaitu dia melihat seorang Lee Sedol itu bermainnya yang biasanya dia berpikir 1-2 menit, itu dia kaget Lee Sedol berpikir sampai 12 menit lebih bisa malahan, karena dia bermain dengan program yaitu yang bernama AlphaGo itu tadi. Setelah itu di hari kedua dia kalah, di hari ketiga dia mencoba lagi, dia gagal. Nah setelah hari keempat, ini yang membuat AlphaGo agak sedikit error ya. Nah error dari AlphaGo itu sendiri diakibatkan, mungkin banyak yang bilang bahwa program ini mengalami sebuah bug ya. Makanya AlphaGo seperti salah langkah ya. Langkahnya yang sebenarnya bukan seperti itu, maka dia memilih jalan yang lain, tidak seperti biasanya. Akhirnya itu membuat peluang bagi Lee Sedol untuk memenangkan pertandingannya, dan alhasil AlphaGo terdapat sebuah tulisan bahwa dia mengundurkan diri, dan Lee Sedol akhirnya dia menang, skor 3-1. Dan skor kemenangan satu kali itu membuat semua rakyat Korea Selatan bergembira semua. Meskipun hanya menang satu kali, itu membuat mereka semua tertawa ria, bahagia semua. Karena tidak gampang seorang profesional seperti Van Hui saja bisa kalah 5 kali dalam berturut-turut. Lee Sedol hanya sekali saja itu sudah membuat dia bahagia.